Pernahkah kamu melewati jalan sepi di malam hari, lalu tiba-tiba melihat keramaian pasar dengan lampu terang benderang dan suara orang tawar-menawar? Hati-hati, bisa jadi itu bukan pasar biasa. Di Jawa Timur ada sebuah cerita tentang pasar kaget yang hanya muncul di malam-malam tertentu. Katanya, siapapun yang tergoda dan berhenti di sana bisa saja terjebak dalam dunia yang bukan milik manusia. Inilah kisah horor tentang pesugihan pasar kaget Jawa Timur. Pernah nggak sih kalian dengar tentang pasar kaget? Tapi ini bukan pasar kaget biasa yang muncul pas pagi atau sore hari. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, orang-orang sering cerita tentang pasar misterius yang tiba-tiba muncul di tanah kosong, hanya pada malam-malam tertentu. Bukan sembarang malam, tapi malam-malam tertentu yang katanya dianggap keramat. Salah satunya malam Jumat Kliwon. Bayangin aja, sebuah lapangan kosong yang siang harinya cuma terlihat penuh rumput liar dan sedikit pohon bambu di pinggirannya, mendadak berubah jadi tempat ramai dengan suara-suara orang tertawa, tawar-menawar, bahkan ada musik dangdut samar-samar yang terdengar. Dari jauh, kamu bisa lihat kerlap-kelip lampu, seperti lampu bohlam biasa, dan aroma makanan yang menggoda banget. Ada yang jual sate, nasi jagung, sampai perhiasan emas yang harganya murah banget. Kalau kamu nggak tahu ceritanya, pasti kamu bakal mikir, wah, ini beneran pasar malam dadakan nih. Tapi menurut cerita warga sekitar, pasar itu bukan pasar manusia. Orang-orang percaya, para pedagangnya bukan manusia seperti kita, tapi makhluk dari dunia lain. Mereka terlihat normal, senyumnya ramah, bajunya biasa saja. Tapi kalau kamu perhatiin lebih dekat, ada yang kakinya nggak napak tanah, ada yang bayangannya nggak sesuai dengan tubuhnya, bahkan ada yang matanya seperti menyala merah sesekali. Katanya, orang-orang yang nekat membeli barang dari pasar itu, apalagi kalau dibawa pulang, akan ketempelan sesuatu. Barang yang terlihat seperti emas bisa berubah jadi batu. Makanan enak bisa berubah jadi bangkai, dan pakaian yang tadinya indah bisa berubah jadi kain lusuh penuh tanah. Lebih parahnya lagi, ada yang bilang kalau kamu terlalu lama di pasar itu, kamu bisa hilang begitu saja, nggak pernah kembali. Karena itu, warga desa selalu ngingetin pendatang, kalau kamu lewat jalan itu pas malam Jumat Kliwon, jangan coba-coba berhenti. Jangan tergoda sama keramaian yang kamu lihat. Karena apa yang kelihatan meriah di mata manusia, sebenarnya hanyalah jebakan dari penghuni gaib yang sedang mencari mangsa baru. Randy adalah seorang pemuda yang hidupnya pas-pasan. Sehari-hari dia jualan gorengan keliling, kadang juga ikut membantu di warung tetangga. Tapi hidupnya nggak pernah berubah, selalu kekurangan dan sering sekali ditimpa masalah. Suatu malam, ketika dia pulang dari rumah temannya, dia lewat jalan tanah kosong yang katanya sering jadi tempat munculnya pasar gaib itu. Malam itu, kebetulan Jumat Kliwon. Angin berhembus agak dingin dan bulu kuduknya merinding sejak awal masuk ke jalan tersebut. Awalnya, Randy cuma melihat gelap dan sunyi. Tapi makin jauh dia melangkah, samar-samar terdengar suara gamelan bercampur dengan obrolan orang ramai. Dia berhenti, menajamkan telinga, dan makin jelas terdengar suara orang tertawa, bahkan ada suara pedagang yang teriak, "Ayo murah, murah!" Jantungnya berdegup kencang. Benar saja, di depannya kini terlihat keramaian. Lampu-lampu bohlam bergelantungan, warung tenda berjajar dan orang-orang lalu lalang. Randy bingung, siang tadi tempat itu kosong melompong, tapi sekarang berubah jadi pasar yang sangat ramai. Bau sate yang dibakar tercium begitu kuat, membuat perutnya yang lapar ikut bergejolak. Seorang ibu-ibu tersenyum ramah padanya, menawarkan pisang goreng yang masih hangat. "Mau coba, Nak?" katanya. Randy hampir saja mengambilnya, tapi teringat pesan warga desa, jangan pernah beli apapun dari pasar itu. Ia mencoba tetap berjalan, berharap bisa melewati keramaian tanpa diganggu. Tapi tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput menghampirinya. Lelaki itu berbeda dengan pedagang lain. Tatapannya tajam seolah menembus isi hati Randy. "Kamu ingin hidupmu berubah, kan?
Kamu capek miskin terus? Ikut saya bisa kasih jalan. Suaranya berat seperti bergema di dalam kepala Randy. Randy terdiam, setengah takut, setengah penasaran. Lelaki itu memberi isyarat untuk mengikuti ke arah tenda paling ujung yang terlihat lebih gelap dibanding tenda-tenda lain. Tanpa sadar, kakinya melangkah mengikuti meski hatinya penuh keraguan. Dan di sanalah rahasia pasar gaib itu mulai terbuka perlahan. Randy mengikuti lelaki tua itu menuju sebuah tenda besar di ujung pasar. Berbeda dengan tenda lainnya yang penuh lampu dan suara ramai, tenda ini sepi dan gelap. Hanya ada satu lampu minyak redup yang bergoyang tertiup angin. Begitu masuk, udara di dalam terasa pengap. Ada bau dupa yang menyengat bercampur bau amis, seperti darah. Randy ingin berbalik, tapi suara lelaki tua itu menahan langkahnya. "Kalau kamu mau kaya, ambil saja salah satu barang ini," katanya, sambil menunjuk ke meja panjang di dalam tenda. Di atas meja itu terhampar banyak benda berkilauan, emas, perhiasan, uang yang menumpuk tinggi, bahkan kunci mobil mewah. Mata Randy langsung terbelalak. Semua itu terlihat nyata, seolah tinggal diraih begitu saja. Tapi di balik meja berdiri sosok besar berwarna hitam pekat. Matanya merah menyala, nafasnya berat, dan setiap kali menghela, ruangan semakin dingin. Randy gemetar, keringatnya bercucuran, tapi rasa ingin memiliki semua harta itu lebih kuat dari rasa takutnya. Dengan tangan bergetar, dia meraih sebuah gelang emas yang berkilau. Lelaki tua itu tersenyum tipis, lalu berbisik, "Ingat, setiap kekayaan ada harga yang harus dibayar. Tumbal akan datang menagih." Randy keluar dari tenda itu dengan langkah tergesa. Anehnya, begitu dia kembali menoleh, pasar itu lenyap. Yang tersisa hanyalah lapangan kosong gelap dengan suara jangkrik malam. Dia memegang gelang emas itu erat-erat, hatinya campur aduk antara takut dan senang. Hari-hari berikutnya hidup Randy berubah drastis. Dagangannya laris, uang mengalir, dan banyak orang kagum dengan keberuntungannya. Tapi di malam ketujuh, tepat tengah malam, suara riuh pasar kembali terdengar dari depan rumahnya. Suara pedagang, musik, bahkan bau sate yang sama. Gelang emas di tangannya mendadak bergerak sendiri, melilit pergelangannya makin kencang hingga hampir memutus aliran darah. Dari kegelapan muncul bayangan hitam besar yang pernah ia lihat di tenda itu. Matanya menatap tajam, suara berat bergema, "Sekarang giliranmu membayar. Kalau bukan kamu, keluargamu yang jadi tumbalnya." Malam itu, jeritan Randy terdengar keras, lalu hening. Besok paginya rumahnya kosong, pintu terbuka lebar, tapi tak ada seorang pun di dalam. Sejak saat itu, warga desa percaya siapapun yang tergoda pasar gaib itu akan hilang, menjadi bagian dari mereka. Dan sampai sekarang, kalau kamu lewat tanah kosong itu di malam Jumat Kliwon, masih terdengar suara pasar ramai. Padahal yang kamu lihat hanya gelap dan sunyi. Cerita ini mengingatkan kita satu hal. Tidak semua yang terlihat indah adalah nyata. Pasar yang ramai, harta yang berkilau, semua itu bisa jadi hanyalah jebakan. Karena di balik setiap keinginan manusia untuk cepat kaya, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Jadi, kalau suatu malam kamu lewat jalan sepi dan mendengar keramaian pasar yang muncul entah dari mana, ingatlah kisah ini dan jangan pernah berhenti.